kasih Tuhan, Engkau telah mati buat kami, tebus dosa kami dan berikan keselamatan bagi kami. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Yang sama dimalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Mu, Dia Tuhan Allah kemenangan. Semua angkat tangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, saudara percaya Dia Yesus sungguh baik dalam hidup kita, amin. Haleluya. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He is so good. Haleluya. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good. Lihat kiri kananmu saudara, katakan He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you, He is so good to me, He is so good to you. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-91. Bacaan firman terambil dari Yeremia pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yeremia 50 ayat 1 sampai 7. Dan kita akan baca bahagian firman Allah ini berbalas-balasan dengan suara yang mantap di hadapan Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang genap dan ayat yang ke-7 nanti kita bacakan bersama-sama.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dan kalau kita telah menjumpai bacaan firman Yeremia pasal 50 ayat 1 sampai 7 ini, mari kita bacakan dengan suara yang mantap. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Mereka menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Bersama-sama, siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 6 daripada Yeremia 50 ini, karena dalamnya terdapat nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ke-91 dan juga mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Yeremia 50 ayat 6, sekali lagi demikian firman Tuhan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Garis bawahi kalimat menarik yang berkata, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Itulah nama yang ke-91 dari Yesus Kristus Tuhan kita, tempat pembaringan. Yesus Kristus tempat pembaringan, itulah nama yang ke-91 dan sekaligus merupakan tema khotbahku hari ini. Tempat pembaringan, nama lainnya tempat peristirahatan. Semua kita memerlukan tempat istirahat bagi tubuh kita. Kita perlu rumah, karena rumah itulah tempat peristirahatan kita. Dalam rumah ada tempat tidur. Itulah di mana kita melepaskan lelah kita. Di sanalah kepenatan sehari hilang. Hanya pada waktu kita beristirahat pada ranjang tempat tidur kita. Kita memerlukan istirahat bagi jiwa kita. Jiwa yang gelisah, jiwa yang takut, jiwa yang diwarnai dengan keadaan putus asa, memerlukan tempat peristirahatan supaya ada damai di dalamnya, supaya ada sentosa dan kebahagiaan di dalamnya. Roh manusia pun memerlukan tempat istirahat yang olehnya kita percaya kepada Allah, karena Allah lah pusat penyembahan roh kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes 4, dari mulut Yesus Kristus kepada perempuan Samaria, dikatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan di gunung ini. Yesus sedang berbicara tentang objek dari roh, di mana dalam objek itu roh mendapatkan peristirahatan, dan di sana pula lah penyembahan kepada Allah dilakukan. Karena itu bertalian dengan nama Yesus Kristus, tempat perlindungan, tempat peristirahatan, tempat pembaringan, maka nama ini mempunyai makna dua bagi kita. Yang pertama, menggambarkan bahwa ia saja satu-satunya tempat istirahat bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Yesus Kristus tempat pembaringan, membuktikan, menggambarkan bahwa ia sajalah satu-satunya tempat istirahat bagi tubuh, jiwa, dan roh kita.
Ia memproklamirkan itu, bahwa dia tempat pembaringan kita, dia tempat peristirahatan kita lewat undangan terbuka yang bisa dibaca dalam Matius 11 ayat 28 yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Akulah tempat pembaringan bagimu. Itulah undangan terbukanya yang dia berikan dalam Matius 11 ayat 28. Kristus memproklamirkan bahwa dialah tempat pembaringan itu yang dinubuatkan sang nabi yang bernama Yeremia ribuan tahun yang lalu sebelum dia datang menjadi anak Allah dan anak manusia dalam karya penyelamatan kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih, dialah tempat pembaringan itu. Anda memerlukan istirahat bagi tubuhmu, dialah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau memerlukan istirahat bagi jiwamu, dialah Yehova Shalom yang memberikan damai dan sentosa pada batin kita. Anda memerlukan istirahat bagi ekonomi dan rezekimu, dialah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala kekurangan kita. Haleluya. Dia kurang apa lagi yang olehnya kita harus mencari yang lain di dia. Dialah tempat peristirahatan bagi tubuh, bagi jiwa, dan bagi roh kita. Haleluya. Kepada perempuan Samaria, kembali dalam Yohanes pasal 4 tadi, dia ungkapkan sebuah kalimat yang dimana perempuan ini mendapatkan istirahat bagi jiwanya. Perempuan ini mencari suami gonta-ganti, bahkan orang yang keenam pun bukan suaminya, tetapi dia tidak mendapatkan istirahat. Dia haus terus sehingga bertitik tolak dari air yang diambil perempuan dari sumur itu. Dia berkata kepadanya, air yang kau minum dari sumur ini kau akan haus terus, tapi air yang kuberikan padamu akan mengalir, akan membasahi jiwamu, bahkan menciptakan air yang berpancar terus menerus. Kalimat itu bisa kita baca dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dengarkan baik-baik kalimat indah tadi. Air yang kuberikan padamu akan menciptakan mata air. Bayangkan, yang berpancar terus menerus, yang tidak mengenal musim kering, yang tidak mengenal musim-musim yang mengganggunya. Dia berpancar terus menerus, gambaran dari Allah itu sendiri, gambaran dari Dia sendiri yang tidak tergantung kepada musim, tidak tergantung kepada cuaca, tidak tergantung kepada ekonomi, tidak tergantung kepada politik suatu negara, tidak tergantung kepada kekacauan yang diciptakan terorisme, tidak tergantung kepada siapapun. Besarkah Dia kuasa dan namanya, karena Dia raja di atas segala raja, lebih besar dari siapapun, the King of Kings and the Lord of Lords. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, tempat pembaringan sejati. Singkirkan pembaringan yang palsu, golongkan dan bakar habis. Biarkan Dia sendiri tempat pembaringan sejati bagi kita. Anda perlukan pembaringan yang model manakah? Haleluya. Dari tubuhmu, dialah jawabannya. Bagi jiwamu, dialah jawabannya. Bagi rohmu, haleluya, Dia jugalah jawabannya. Dia membuktikan itu kepada perempuan Samaria, dan perempuan Samaria menemukan pembaringan itu. Haleluya. Bukti pembaringan yang ditemui dengan kalimat, dia pulang dan dia berkata kepada orang-orang sekampungnya, aku telah jumpa Mesias. Dengan lain bahasa, aku telah menemukan pembaringan bagi jiwaku, karena Dia mengenal dosaku. Dosa membuat manusia berkelana. Dosa membuat manusia pindah dari bukit yang satu ke bukit yang lain. Dosa membuat manusia merana dan berkelana. Tapi pada saat dosanya diampuni, manusia menemukan pertolongan
perteduhan bagi jiwanya. Itu yang digambarkan ayat 6. Ayat 6 dari Yeremia 50 tadi berkata, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan menggembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupakan tempat pembaringannya. Mereka menggembara oleh karena para gembala tidak menuntun mereka kepada sasaran yang pasti. Dalam ibadah setiap bulan sekali, Sabtu pertama dari tiap bulan yang diadakan di gereja kita bagi para pelayan yang melayani. Sekaligus saya menghimbau dari mimbar ini untuk semua kita yang melayani dalam pelayanan apapun dalam ibadah di gereja kita, baik pelayanan mimbar, termasuk MC, backup singers, musik, pemain tamburin, dan juga pengisi acara, kor maupun duet solo sekalipun, dan para pelayan lainnya dimohon dengan hormat untuk hadir sebulan sekali, minggu pertama, Sabtu pertama. Dan pada Sabtu pertama kemarin dalam ibadah para pelayan, saya berkhotbah tentang tema dari renungan tentang pelayanan yang bahagia. Pelayanan yang menggairahkan ialah pelayanan yang olehnya membawa manusia kepada kebutuhan pokoknya terjawab. Para gembala harus membawa dan menuntun umat untuk menemukan jawaban mereka yang utama, yaitu dosa mereka diampuni. Kita tidak sekedar menuntun orang untuk nasibnya berubah. Hal seperti itu bisa kita jumpai di dunia. Anda bekerja dengan keras saja, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, tidak mengenal pagi, siang, dan sore. Kerja keras terus, nasibmu bisa berubah. Kau yang tadinya miskin, bisa kau menjadi orang kaya. Lihatlah orang-orang dunia yang punya gedung pencakar langit, katakanlah begitu, di Tamrin sana. Apakah mereka banyak anak Tuhan? Bukan. Mereka orang-orang sebagian yang tidak kenal Tuhan. Yang kita tahu tentang mereka adalah pekerja-pekerja keras. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka bekerja tidak mengenal waktu. Uang menjadi segalanya bagi mereka. Tapi bagi anak-anak Tuhan, uang bukan segala bagi kita. Lalu siapa yang menjadi segala bagi kita? Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dialah segalanya bagi kita. Firman Tuhan dengan tegas berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak menambahinya. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semua tukang yang membangun akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah negeri, sia-sia semua pengawal yang berjaga-jaga akan dia. Ayat berikutnya berkata, percuma kamu bangun pagi-pagi dan tidur sampai larut malam dan makan rejeki dengan susah payah, sedangkan Allah memberi rejeki kepada yang dicintainya sementara dia tidur. Saudara sekalian, Tuhanlah yang menentukan berkat kita. Karena itu, kalau kita sekedar hanya bekerja keras dan lupa Tuhan, inilah masalah kita. Itu sebabnya Allah jauh daripada kita. Dengarkan bahagian firman yang saya baca hari ini. Dikatakan Israel mengembara seperti domba-domba. Karena gembala-gembala mereka membiarkan mereka terlantar. Saya khotbahkan dalam ulang tahun Gereja Bethel Indonesia di Wisma Sudirman yang di Tibet sana. Saya mengatakan tentang gembala-gembala. Tentang bagaimana gembala-gembala menggembalakan dirinya sendiri dan membiarkan umat Tuhan terlantar. Saya merasa berdosa jika saya tidak menuntun saudara mengenal Tuhan dengan sungguh. Karena pengenalan Tuhan dengan sungguhlah membuat manusia menemukan tempat pembaringan. Kita kenal Tuhan dengan sungguh, kita akan istirahat, kita akan tenang. Walaupun gelombang dunia bergelora, batin kita tetap tenang dan teduh. Karena memang dialah tempat pembaringan kita. Setiap manusia memerlukan tempat untuk dia taruhkan iman, harap dan kasihnya. Manusia memerlukan objek untuk olehnya imannya dia arahkan. Imannya dia muarahkan ke sana. Dan objek itu bukan benda, bukan manusia, tetapi Tuhan Allah yang tidak berubah, yang kuasanya sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dikala kita jadikan tumpuan iman kita sesuatu yang bernama benda, lalu disitulah Allah marah. Disitulah merana jiwa kita. Kita lalu berkelana seperti
seperti seekor rusa yang berjalan cari air yang tenang dan tidak menemukannya. Lalu jiwa kita gersang, kosong, karena memang tumpuan harapan dan iman kita bukan Allah yang hidup, tapi benda yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa, atau kepada manusia yang hari ini berjanji dan besok mengingkari janjinya. Saudara sekalian, karena itu untuk menemukan pembaringan, manusia perlu menemukan sesuatu untuk dia arahkan imannya, dan Tuhan Yesus Kristuslah tumpuan iman kita. Karena dengan mengarahkan iman kita kepadanya, di situ kita menemukan tempat pembaringan. Pembaringan kita dapatkan jika iman kita taruhkan pada kesanggupannya, pada kekuatannya. Apalagi yang bisa membuat kita tenang dalam dunia ini kecuali percaya kepada kesanggupan Tuhan. Bapak Pendeta Frans Simbolon yang cuci darah 1000 kali, semangatnya tetap tinggi. Dia mengarang bermacam lagu yang olehnya kita terbeban untuk membantu dia dalam pencangkokan ginjalnya. Apa yang memberikan dia begitu bergairah? Sedangkan banyak orang putus asa. Jangankan cuci darah seminggu 2 kali, cuci darah sebulan sekali saja sudah bikin orang putus asa. Tapi dia tetap bergairah karena saya tahu satu hal. Dia taruhkan imannya bukan pada dokter. Dia taruhkan imannya hanya pada Tuhan Yesus Kristus, tabib yang heran, dokter di atas segala dokter. Beliau adalah peserta dari Institut Pertemuan Gereja Mawar Saron yang ikut menyanyi ke depan tadi. Haleluya. Dikala kita menaruhkan iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita ketemukan kedamaian. Kita menemukan kekuatan dan yang kokoh berdiri di tengah-tengah terpaan angin ribut dan gelombang sakit penyakit. Haleluya, tempat pembaringan yang baik itu yang mana lagi kah? Itulah tempat pembaringan di mana iman kita taruhkan pada kesanggupan manusia. Tapi kekuatan dan kesanggupan Allah, ini kekuatan yang luar biasa. Istirahat bagi iman kita, istirahat bagi hati kita, istirahat bagi jiwa dan roh kita hanya kita dapatkan jikala iman itu bermuara, iman itu bertumpu, iman itu tertuju pada kesanggupan Yesus Kristus yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan berletih lesu. Iman saja kepada kesanggupannya belum cukup, tetapi ditambah lagi dengan harap. Pengharapan adalah sesuatu yang masih belum terjadi, sesuatu yang masih dalam berbentuk janji-janji Allah. Dan dikala kita menaruhkan harap kita kepada janji-janji Tuhan yang belum terpenuhi, itulah manusia berkata, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap bahagia. Mana mungkin kita mendapatkan kekuatan yang dahsyat kalau pengharapan kita tidak kita arahkan kepada janji-janji Tuhan yang akan datang. Janji tentang surga, janji tentang pahala, janji tentang hidup ini satu waktu akan berakhir. Mempercayainya atau tidak mempercayainya, satu waktu hidup yang sementara akan berakhir, lalu dimulailah dengan hidup yang kekal. Yang fana akan berakhir dan yang baka akan segera dimulai. Dunia akan berakhir dan perjalanan akhirat segera akan dimulai. Dan semua ini harus masuk dalam kajian kita. Dan herannya, Yesus Kristus tempat pembaringan sekarang dan nanti. Pembaringan dalam kehidupan sementara dan pembaringan dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Dalam rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Kalau rumah itu tadi saya katakan tempat istirahat bagi kita. Karena rumah itu tempat istirahat. Kita harus kembali ke rumah. Biar perjalanan manapun yang kita tempuh, kita harus kembali ke rumah. Karena di rumah kita istirahat. Di rumah kita mendapatkan kekuatan baru. Setelah sehari penuh bekerja habis-habisan. Kristus berbicara tentang rumah. Rumah Bapa. Dia sedang berbicara tentang istirahat yang kekal.
Yang di sana kita menemukan damai sentosa selamanya. Sehingga diwarnai dengan hal-hal yang membuat manusia tidak menemukan damai di dunia. Hal-hal itu bernama penyakit, hal-hal itu bernama kesusahan, hal-hal itu bernama air mata. Dikatakan dalam rumah Bapakku ada tempat kediaman. Di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak lagi sakit penyakit. Kita bebas dari segala mara bahaya, bebas dari segala rongrongan kehidupan. Berarti dialah tempat istirahat untuk yang sekarang dan nanti. Apalagi yang kurang pada kita. Sehingga kita harus terlambat untuk bertobat, terlambat untuk berbaptis, terlambat untuk mencari Tuhan dengan sungguh. Saudara jemaat kekasih, karena itu setiap kita memerlukan memerlukan tempat untuk olehnya kita arahkan iman kita, harap kita, dan yang terakhir kasih kita. Iman, harap, dan kasih ini yang dibicarakan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Korintus. Iman, harap, dan kasih itulah modal besar yang manusia miliki. Dan ketiga-ketiganya ini perlu tempat untuk olehnya diarahkan. Dan dengan mengarahkan iman, harap, dan kasih kita kepada kesanggupan Yesus Kristus dan janji-janjinya yang dahsyat, kita menemukan sentosa, kita menemukan tempat pembaringan yang sejati. Bukan saja itu, tetapi juga ayat 4 ayat 5 mengungkapkan perkara berikut, yang dimana kita menemukan istirahat bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Ayat 4 dan ayat 5 dalam bacaan Yeremia 50 sekali lagi berkata, pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka akan menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Dua ayat yang menggambarkan bahwa sentosa dan pembaringan sejati kita dapatkan kalau kita bertekad mencari Tuhan. Ayat-ayat yang menggambarkan tekad bangsa Israel dan bangsa Yehuda untuk berjalan sambil menangis dan mencari Allah mereka. Damai tidak datang dengan sendirinya tanpa kita mencari Tuhan. Sekali lagi Alkitab tidak menganjurkan kita mencari apapun. Hanya Alkitab menganjurkan kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Berdoalah kepadanya selagi ia hampir. Ayat populer Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta segala kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kalau sesuatu yang menjadi harta kita, itulah yang kita cari. Kalau Tuhan menjadi harta kita, kepada Dialah kita arahkan segala sesuatu. Dan itulah jalan yang terbaik yang perlu kita tempuh. Tidak berarti bahwa setelah saya berkhotbah ini Bapak Ibu saudara tidak lagi mencari uang. Saudara cuma tinggal di rumah saja, harapkan berkat turun dari langit. Bukan itu maksud saya. Maksud saya ialah kita kerjakan apa saja yang pantas kita kerjakan, dengan iman dan harap kepada kesanggupan Tuhan, yang bisa mewujudkan yang sedikit menjadi banyak, dan yang tak ada menjadi ada. Yang 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada di tangan itu bisa berubah untuk memberi makan banyak orang, bahkan ada sisa yang berlimpah-limpah. Inilah yang saya maksudkan. Perilaku dan pola hidup semacam inilah yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saja kita bekerja dengan mengandalkan Tuhan, kita berdagang dengan mengandalkan Tuhan, kita berusaha dengan mengandalkan Tuhan, lain hasilnya. Kalau kita baca suratan Rasul Yakobus, di sana dikatakan sebuah kalimat yang berkata, ada seorang yang berkata, kau pergi ke negeri anu, berdagang dan mencari untung di sana. Tetapi firman Tuhan berkata, jika malam ini nyawamu diambil, apakah rencanamu semua akan terwujud? Saudara sekalian, berarti berencana tanpa mengandalkan Tuhan adalah suatu tindakan sia-sia. Tapi berencana dengan mengandalkan Tuhan, berencana dengan mengandalkan kesanggupan dan kekuatan Allah, dapat berbuat perkara-perkara yang dahsyat. Dan Allah tidak kekurangan cara dan metode untuk mewujudkan apapun. Walaupun metodenya itu kadangkala di luar akal bisa pikirkan. Metodenya itu kadangkala tidak masuk hati karena tidak pas. Satu contoh sederhana.
Beberapa hari yang lalu, hari Kamis tepatnya, saya dan ibu berangkat ke Bandung karena diundang oleh Gereja Isa Al-Masih, sebuah gereja yang tidak asing bagi saya. Oleh karena tokoh-tokohnya pun kenal baik dengan saya. Pendeta De Fretes, Jan De Fretes, yang merupakan salah satu tokoh Gereja Isa Al-Masih, dengan gerejanya yang ada di Pegangsaan dekat gedung bioskop Megaria di sana. Beliau itu kenal baik, semasa hidupnya pun saya berkali-kali diundang berkhotbah di gerejanya untuk kebaktian kebangunan rohani. Gereja Isa Al-Masih yang paling besar di Semarang, yang bernama Gereja Isa Al-Masih Pringgading Semarang. Itu gereja yang terbesar, bisa nampung 5.000 orang sekali masuk. Dan saya diundang berkali-kali berkhotbah di sana. Dan pada waktu saya berkhotbah puluhan tahun yang lalu, Pendeta Peter Condro masih menjadi pengerja biasa di gereja itu. Dan saya kenal baik dengan mereka. Karena itu mereka, Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar Bandung, menulis surat berkali-kali, tolonglah Pak, kami pingin Bapak pimpin KKR dan seminar bagi para pelayan Tuhan di gereja kami. Saya pikir kebaktiannya 1 hari, tapi rupanya setelah saya telah 2 hari. Sehingga saya baru pulang hari Sabtu kemarin. Bapak Ibu Saudara, sehingga pemberkatan nikah 2 pasang yang tadinya saya iakan harus ditangani oleh Pendeta Paulus Warsito. Saudara sekalian, kita menemukan istirahat kalau kita tidak lupakan Allah. Bukan saja mencari Dia dengan segenap hati, tapi kita tidak lupakan Dia. Ayat 6 berkata dalam kalimat terakhir, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Garis bawahi kalimat sehingga lupa. Sehingga mereka lupa akan tempat pembaringannya. Firman Tuhan berkata, lembu ingat akan kandangnya, tapi Israel lupa akan penciptanya. Lupa. Lupa tidak berarti bahwa ingatan kita kurang tajam. Lupa tidak berarti bahwa kita hitungnya nggak bisa. Atau istilah anak-anak tell me, telat mikir. Tapi ada 3 langkah yang membuktikan manusia itu lupa Tuhan. Yang pertama, jika dia khawatir dan takut melulu. Jika dia khawatir dan dia takut melulu saja kerjaannya, dia ada pada posisi lupa Tuhan. So, kalau orang ingat Tuhan, gak mungkin takut, gak mungkin khawatir. Jadi saudara relakan ketakutan, kekhawatiran merajai hatimu, saat itu kau jatuh pada kategori lupa Tuhan. Jadi kalau saudara khawatir dan takut hari ini, firman Tuhan saja akan meneguhkan saudara. Tuhanlah yang harus kau ingat. Begitu ingat Tuhan, takut hilang. Begitu ingat Tuhan, khawatir hilang. Begitu ingat Tuhan, amarah turun rata. Tapi karena kita lupa Tuhan, tindakan lupa Tuhan seringkali mewarnai hidup kita tanpa kita menyadarinya. Kita sedang hidup pada dunia di mana ketakutan berkadar tinggi, kekhawatiran berkadar tinggi. Anda baca akhir-akhir ini bagaimana ancaman kiri, ancaman kanan. Begitu Basir ditangkap saja, di mana-mana terjadi gerakan-gerakan yang aneh. Tadi di koran saya baca pagi ini, Duta Besar Australia diancam 3 kali 24 jam harus angkat kaki meninggalkan negeri. Dan jika dalam 3 kali 24 jam tidak angkat kaki, kedutaan Australia akan dikepung massa. Di koran hari ini, pagi tadi. Siapa yang mendengar berita semacam begitu tidak ciut hati? Dunia kita ini akan kemana kalau kita bergantung hanya pada kabar-kabar yang menakutkan? Hidup kekristenan kita ini akan berkualitas model apa? Jika imanku itu hanya tergantung kepada apa yang aku lihat, apa yang aku dengar. Pada berita-berita yang menggemparkan. Nyanyian lama dari aliran Pantekosta yang sudah tidak kita nyanyikan lagi. Lagu yang kata-katanya antara lain berbunyi begini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan.
Saya percaya pada waktu pengarang lagu ini pada zaman Van Hessel, ratusan tahun yang lalu, belum ada teroris, belum ada ancaman bom, belum ada granat yang meletus sewaktu-waktu di mana saja. Tetapi dia sudah mengungkapkan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Anda baca koran, kabarnya menakutkan. Anda dengar radio, kabarnya menakutkan. Anda dengar siaran televisi, kabarnya menakutkan. Anda dengar orang berbincang-bincang di warteg alias warung Tegal, yang dipercakapkan menakutkan. Adakah kabar yang tidak menakutkan? Lalu apa obatnya? Obatnya ialah sabda Tuhan, tempat istirahat kita. Dan sabda Tuhanlah Tuhan itu sendiri. Berarti pada Tuhanlah tempat istirahat. Om Pendeta, bisa nggak ya Om Pendeta? Dalam tengah dunia semacam ini aku bisa ngorok tidur? Bisa. Asal Tuhan menjadi tempat istirahatmu. Tema khotbah Natal nanti di Stora Senayan adalah damai di tengah teror. Panitia usulkan lewat salah satu anggota, tolong dong bilang Pak Yakob, tolong ke temanya agak dirubah sedikit, kok kedengarannya ngeri. Apa kira-kira sampai Natal nanti berita-berita teror tidak mewarnai negeri ini? Pasti. Berarti Natal kita sementara berjalan itu teror sedang merajalela. Tapi bagaimana Natal punya jawaban bagi masalah teror? Aku angkat dan bikin satu tema. Natal artinya damai di tengah teror. Di tengah Anda diteror dalam pekerjaan, Anda diteror dalam rezeki, Anda diteror dalam hidup ekonomi, diteror dalam keamanan berbangsa dan bernegara. Toh Anda mesti mendapatkan damai jika Yesus Kristus merupakan tempat peristirahatan. Itulah tema khotbahku nanti di Stora Senayan pada waktu Natal besar-besaran kita dan juga wisuda dari Mawar Saron School of Ministry. Damai di tengah teror. Hanya cerita yang diangkat lewat orang Majus. Waktu orang Majus datang kepada Herodes dan berkata, apakah di sini telah lahir raja orang Yahudi? Herodes bilang apa? Raja orang Yahudi, aku rajanya. Masih ada lagi yang lain? Ayo buru-buru pergi lihat dia. Kalau kau sudah jumpa dia, beri lapor sama aku biar pergi supaya aku juga menyembah dia. Tunggu punya tunggu, orang Majus gak balik-balik. Karena malaikat bilang sama orang Majus, ambil jalan lain, jangan balik ke Herodes. Mereka ambil jalan lain, tidak balik ke Herodes. Herodes tunggu. Gak balik-balik, tunggu, gak balik-balik, tunggu, gak balik-balik. Maka teror pertama diciptakan Herodes. Ibu-ibu yang ada di Bethlehem, kocar kacir pun tunggang langgang lari karena anaknya dicari. Di sini ada anak kecil nggak? Anak saya ada Pak, tapi sudah ABG. Yang aku cari bukan ABG. Yang aku cari 2 tahun ke bawah. Mana kamu ngumpet di mana? Bukankah itu teror yang pertama? Sampai situ saja khotbah Natalku. Karena itu pendahuluannya. Bapak ibu saudara harus datang untuk mendengarkannya. Kalau aku khotbah sekarang, saya bilang, aku udah dengar kok. Aku tidak mau datang lagi. Kan jadi sepi, sunyi sendiri. Hanya itu intermesonya. Jadi kau harus datang untuk mendengarkannya. Pokoknya keren deh. Jadi itulah Natal kita dengan tema damai di tengah teror. Saudara sekalian, haleluya, kita akan ada terus dalam masa yang bergejolak. Luar biasa. Di mana sekarang ini saja susah. Ada 4 orang Indonesia memasuki kota Meksiko, mereka dideportasi keluar. Alasannya karena bom di Bali.
Sedangkan mereka datang ke sana untuk ikut penataran tentang salah satu development untuk negara. Dideportasi empat-empatnya pulang. Dari Pakistan juga. Saya bulan November akan datang, akhir November saya akan berangkat ke Amerika sekalian pamitan. Seminggu aja. Juga lagi begini nih. Jangan-jangan visanya ada sampai di sana dilihat hitam kayak Arab. Wah, tapi kayak Arab kok namanya Yakob. Tapi di Arab Yakub, ini Yakob. Yakub sama aja. Tapi begitu baca pendeta. Oh, pendeta ya. Oke, please come in. Saya kira ustadz, bukan ya? Apakah kau kenal Basir? Tidak, Pak. Saya kenal hanya lewat koran. Haleluya. Kan jadi repot, tetapi tidak mengapa. Haleluya, saya pergi ke sana juga untuk salah satu ibadah dalam menjelang Natal dari salah satu gereja Isa Al-Masih juga yang ada di Bandung punya ibadah di sana. Mereka kumpulkan beberapa gereja untuk ibadah Natal. Dan saya pikir saya berangkat sebelum Natal. Jadi tanggal 1 baru saya pulang dan tanggal 2 masih di udara. Kira-kira mungkin 2 sore atau 3 pagi baru saya tiba di Jakarta. Bapak Ibu Saudara, inilah dunia kita. Penuh dengan masalah, bergelora. Tetapi Anda bagaimana? Mau hidup dengan ketakutan terus atau perlu damai? Perlu damai ya, perlu istirahat. Tempat istirahat yang kita lupakan selama ini. Kita kira pada uang kita dapat istirahat. Gak taunya begitu ada uang, hahaha, uang dicuri orang, hehehe, hilang istirahat. Tapi kalau istirahat kita cuma Tuhan Yesus, ada uang, hahaha, gak ada uang, hahaha. Kalau Tuhan Yesus tempat istirahat kita, ada pangkat, hahaha, di PHK. Kalau Tuhan tempat istirahat kita, sehat, hahaha, sakit. Haleluya. Luar biasa dah. Tuhan Yesus Kristus tempat istirahat dan pembaringan kita. Luar biasa. Kita ngomong sama-sama dulu nyok. Tuhan Yesus Kristus tempat pembaringanku. Tunggu dulu. Aku ngomong dulu baru kita sama-sama. Dengarkan baik-baik dulu. Tuhan Yesus Kristus tempat pembaringanku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus tempat pembaringanku. Amin. 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 Luar biasa dah. Jadi kalau penat berjalan, lari kepada Tuhan. Tuhan, aku penat. Kalau rumusan begini saya nggak tempuh saudara. Dalam menangani pekerjaan Tuhan yang besar begini. Saya udah temiring-miring jalan. Udah sakit, udah stroke. Bayangkan penanganan pekerjaan sebesar begini saudara. Gak gampang. Masalahnya banyak. Sekarang ini nih pendeta GBI lagi kelabakan. Kenapa kelabakan? Begitu saya pulang hari Jumat, hari Sabtu. Udah agak siang saya masuk kantor. Saya lihat di meja kerja saya sudah ada surat dari BPD. BPD artinya Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia DKI Jaya. Undangan untuk hadir rapat. Tujuannya adalah karena datangnya surat dari Pemda DKI yang menyatakan akan diberlakukan hukum tata ruang. Bahwa gereja dilarang di hotel, di ruko, di restoran, di mana-mana. Hukum tata ruang akan diberlakukan. Artinya ruko ya ruko, restoran ya restoran, hotel ya hotel, dan rumah ya rumah, gereja ya gereja. Jadi sekarang ini pendeta-pendeta lagi gelisah di DKI. Karena itu rapat urgent untuk minta pendapat apa sikap kita terhadap peraturan ini. Syukur puji Tuhan. Gereja kita yang akan dibangun nanti ini bukan ruko izinnya.
Bukan juga convention center izinnya, tapi izinnya gereja. Papan kuningnya sudah di ujung sana, no. Andai kata nggak percaya, pulang berhenti dulu lalu baca. Itu mujizat luar biasa. Dulu kita nggak bersungut, waktu kita nomaden kiri, nomaden kanan. Waktu diusir kanan, diusir kiri, orang ketawa, mana Tuhan lo? Ini pasti gereja nggak benar. Kalau gereja benar mah nggak pindah-pindah begini. Ini pasti gereja nggak benar. Nah sekarang setelah gereja di sini, saya nggak tahu lagi apa omongan mereka. Ini pasti gereja yang paling benar. Karena buktinya izinnya gereja. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pokoknya tempat istirahat kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dunia kita ke sana nih semakin punya masalah. Saya tidak bisa janjikan buat saudara tahun 2003 akan lebih baik dari tahun ini. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab berkata cuman begini, pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar dan sulit. Kita sedang berjalan menuju akhir terus, zaman akhir. Jadi tidak akan mungkin ada kebaikan. Selalu ada masalah, problema, ada pergumulan, tantangan. Ramalan-ramalan dari FBI Amerika ke sana nanti akan ada ancaman-ancaman teror yang secara luar biasa, bukan pada satu negara, tapi secara menyeluruh seluruh dunia. Dunia kita sedang menuju kepada kehancurannya. Dunia kita sedang menuju kepada kebinasaan yang dikerjakan oleh Allah sendiri dan bukan tangan manusia. Karena itu berlindunglah pada Tuhan. Yesus Kristus menawarkan diri sebagai tempat perlindungan dan peristirahatan. Karena itu terlalu rugi kalau kau tidak percaya Tuhan. Terlalu rugi kalau kau melecehkan Tuhan. Terlalu rugi kalau kau bilang itu orang-orang gak punya kerjaan aja pergi cari Tuhan. Aku mah sibuk, aku mah repot. Dengar bos, serepot-repotnya apa Anda dengan Allah? Allah begitu repot. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai saat ini. Repot Allah. Entoh, dia masih menawarkan diri sebagai tempat peristirahatan kita. Terlalu rugi kalau kau lecehkan Tuhan. Terlalu rugi kalau kau tinggalkan Tuhan. Terlalu rugi kalau kau bilang aku sibuk, aku repot Pak. Kau begitu katakan repot dan sibuk, kau jatuh pada kategori lupa Tuhan. Bukan saja khawatir dan takut menjatuhkan manusia pada posisi lupa Tuhan, tapi pada saat manusia bergantung pada dirinya sendiri, bergantung pada kehebatannya, bergantung kepada pengalaman panjangnya, bergantung kepada apa yang predikatnya agama toh, maka dia pun jatuh pada kategori lupa Tuhan. Bangsaku, umatku, kata Tuhan, lupa akan tempat pembaringannya. Hal yang ketiga, dikala kesusahan melanda kita, saat itulah manusia ada pada posisi ingat Tuhan atau lupa Tuhan. Kesusahan sepertinya akrab dengan hidup manusia. Manusia bukan manusia kalau kesusahan tidak mewarnai langkahnya. Yang disebut manusia, kesusahan mewarnai langkahnya. Karena itu berbagai-bagai kesusahan digambarkan dengan gelombang. Karena hidup itu ibarat sebuah pelayaran. Pelabuhan damai sejahtera sedang ditujunya. Dan pelabuhan damai sejahtera itu apalagi kalau bukan surga. Surga itulah pelabuhan damai sejahtera. Dan pelayaran kehidupan sedang berjalan menuju ke sana. Dan di dalam perjalanan itu kesusahan digambarkan gelombang. Sedangkan hidup itu sendiri juga ibarat sebuah perjalanan yang melelahkan. Karena itu gambaran-gambaran kesusahan digambarkan dengan panas terik, dengan rasa haus dan rasa lapar. Itulah perjalanan yang diwarnai kesusahan, masalah, yang digambarkan dengan panas terik, yang digambarkan dengan dingin malam, yang digambarkan dengan penat, yang digambarkan dengan lapar dan haus. Hidup pun sebuah peperangan yang digambarkan dengan kata musuh. Yang musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita lah roh-roh jahat yang ada di udara. Berarti hidup tanpa kesusahan sepertinya nggak ada. Ada nggak Pak tempat yang tidak ada kesusahan? Ada.
Itulah surga rumah Bapa. Tapi kalau sekarang kau dipanggil pulang, kau juga gak mau. Mau pulang nggak surga sekarang? Tunggu dulu om, aku lagi diorbitkan untuk jadi kepala perusahaan di Batam. Tuh. Sekarang mau pulang ke surga enggak? Supaya bebas dari kesusahan. Tunggu dulu om, istri saya lagi hamil tua. Tuh. Sekarang mau pulang nggak ke surga? Tunggu dulu om, proyeknya lagi ditangani belum selesai. Tuh. Jadi pulang kagak mau, tinggal juga kagak mau. Gimana sih maunya? Ini kayak keraka di batu, hidup segan, mati ogah. Jangan begitu, pasang dada ke depan dan bilang, hei masalah, mana dadamu? Ini dadaku, mari kita adu dada. Dan kau tahu bahwa dadaku lebih kuat daripada dadamu, karena di dalam kau jauh lebih besar daripada ada yang di luar. Gitu bos. Udah ikut som, sam, sim, sem, sum, masih loyo-loyo imannya. Kumaha yete si barudak eta. Haleluya, mantapkan diri, amin. Pulang dari sini jalan dengan dada ke depan sampai tabrak pohon pisang baru sadar. Haleluya. Jangan loyo-loyo, duduk tunduk dan main-main kuku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Tetangga yang dengar juga bilang, ini orang nanya-nanya diri terus menerus gimana sih? Semua tetangga juga tahu namanya Markus. Haleluya. Mantapkan hati, mantapkan jiwa, asal kau jadikan Kristus Yesus tempat pembaringan yang sejati. Haleluya. Nah yang kedua, lalu kita mau pulang, karena kata pulang kita enak untuk mendengarkannya. Yesus Kristus tempat pembaringan menggambarkan bahwa dalam dialah kita menemukan penebusan yang sempurna. Kenapa kok kaitannya begitu om pendeta? Ya harus ada, karena apa? Tidak ada istirahat bagi jiwa dan roh manusia secara sejati kecuali darah Yesus Kristus menyucikan dosanya. Ibrani 9 ayat 22 berkata begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi penebusan Allah itu hanya terjadi kalau ada darah yang mengalir. Darah menyucikan segala najis sehingga pengampunan Allah mengalir. Karena itu Paulus yang diperkirakan penulis Ibrani berkata, hanya dengan darah Yesus Kristuslah pengampunan manusia dapatkan. Karena sejauh dosa tidak diampuni, dosa tidak disucikan, maka jiwa yang berdosa ibarat perjalanan seorang musafir yang melelahkan dan memenatkan. Dia seperti seorang yang berkelana, yang dari gunung satu ke gunung lain, dari lembah satu kepada lembah lain, seperti digambarkan dalam ayat 6 tadi. Ayat 6 Yeremia 50 berkata, dengar saya baca ulang, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan apa? Mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit. Itulah penggembaraan. Jadi dosa telah membuat jiwa manusia berkelana. Dosa membuat jiwa manusia tidak mendapatkan tempat peristirahatan. Dosa telah membuat manusia sehingga jiwanya gersang, kering dan kosong. Dan jeritan Eli, Eli lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Allahku, mengapa gerangan engkau meninggalkan aku? Tapi jika dosa itu telah diampuni, jika dosa itu telah disucikan, lalu datanglah damai sejahtera. Hati manusia lalu merasa aman, bebas dari rasa tertuduh, bebas dari rasa bersalah, bebas daripada berjalan berkelana. Manusia mendapatkan pembaringan di saat dosanya diampuni. Itulah karya penebusan Tuhan. Jadi dia datang sebagai penebus, membebaskan kita daripada tekanan, membebaskan kita dari himpitan dosa yang membuat jiwa kita merana, berkelana dan mengembara. Karena itu saja yang perlu diselesaikannya. Di dalam penebusannya pun kita menjadi manusia baru.
Karena 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, keren. Dengar saya baca sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, luar biasa. Yang lama telah berlalu. Yang lama yang mana? Yang lama yang mengembara, yang lama yang berkelana, yang lama yang dari bukit yang satu ke lembah yang lain, sekarang telah berlalu. Yang datang ialah ketenangan, yang datang ialah sejahtera, yang datang ialah damai sentosa, hati baru, pikiran baru, tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang lama, uang, ketenaran, kemasyhuran. Sekarang tujuan hidup yang baru, Yesus Kristus, dia dan dia saja. Hebat kan? Kulit tetap sama, tinggi badan tetap sama, hidung tetap sama, tapi dalam sudah tidak sama lagi. Karena penebusan Allah telah mengerjakan dan menciptakan hati baru, pikiran baru, roh baru, dan tujuan hidup yang baru. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Suatu penghayatan bahwa kasih Tuhan dan anugerahnya lah yang telah mengerjakan semua bagi kita. Nyanyikan dengan sungguh dan penuh penghayatan sembari bersyukur akan karya dan anugerahnya. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Sekali lagi Bapa, haleluya.